Nggak tahu kenapa ya, saya ini menganggap bahwa sistem perpajakan di negara kita, di Indonesia ini sistemnya sangat buruk dan sangat bodoh sekali. Terutama dalam sistem perpajakan kendaraan bermotor. Menurut saya, sistem perpajakan kendaraan bermotor di negara kita ini sangat-sangat tidak membantu masyarakat. Ya, ribet dan jelimet gitu kan. Padahal kita niatnya cuma mau bayar pajak, mau setor uang untuk negara, untuk menggaji pejabat dan untuk menggaji salah satunya ya polisi. Tetapi persyaratannya sangat ruwet sekali dan banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mau membayar pajak kendaraan bermotornya, tetapi karena sistemnya yang dinilai cukup berbelit-belit, akhirnya mereka memilih untuk nggak mau ribet, akhirnya malas untuk membayar pajak. Bukan karena niat nggak mau patuh, tetapi memang kadang sistemnya yang bikin tidak mudah seperti itu. Contohnya ketika kita membeli kendaraan bermotor second, kalau kita belinya baru atas nama kita langsung mungkin itu tidak terlalu ribet. Tetapi kalau kita beli kendaraan second di mana kita tangan kedua atau bahkan tangan ketiga, itu kalau kita mau bayar pajak itu harus kita bawa KTP asli pemilik pertama gitu kan. Sedangkan saya contohnya, saya ini beli motor itu second nggak baru ya. Dan saya waktu awal-awal beli itu saya kalau bayar pajak kan nggak bisa ke Samsat karena saya nggak tahu siapa pemilik di mana sekarang tinggalnya pemilik pertamanya itu di mana saya nggak tahu dan nggak mungkin saya cari. Kalaupun saya cari saya ketemu saya harus pinjam KTP aslinya belum tentu dia percaya atau paling tidak saya harus ngamplop ke dia karena KTP-nya saya pinjam. Dan itu sangat memakan waktu menurut saya. Waktu awal-awal saya beli, saya bayar pajak kendaraan motor saya itu saya lewat biro jasa dan lewat biro jasa itu kalau bayar pajak kendaraan motor saya BIT tahun 2019 itu nominalnya itu bisa 3 kali lipatnya karena pajak kendaraan saya itu kan di STNK terteranya sekitar 174.000 dan kalau lewat BPJS pengalaman saya lewat BPJS lewat biro jasa itu waktu itu saya harus membayar sebesar 480.000 sekian, hampir 500.000. Kan menurut saya itu nggak sesuai ya, jauh sekali kalau cuma selisih 50.000 mungkin nggak terlalu berat, tapi ini bisa 3 kali lipatnya. Akhirnya saya waktu tahun pertama beli saya bayar, tahun kedua beli saya bayar, terakhir itu tahun 2022. Sekarang tahun 2024, tahun 2023 dan tahun 2024 saya tidak bayar pajak kendaraan motor saya lagi. Kenapa? Karena karena saya harus bayar 3 kali lipat. Yang aslinya saya harus bayar 174, kalau lewat biro jasa kan saya harus bayar 480-an sekian, 480.000 sekian, hampir 500.000. Makanya saya merasa keberatan. Sebenarnya saya mau kalau misalnya bayar pajak sesuai dengan nominal yang ada di STNK saya, yaitu 174.000. Itu menurut saya cukup ringan. Tapi saya cari-cari informasi berdasarkan pengalaman orang juga, itu kalau mau bayar ke Samsat syaratnya ya saya harus bawa KTP pemilik aslinya. Yaitu menurut saya nggak mungkin sekali kalau saya harus nyari orang pemilik pertama minta KTP aslinya, itu nggak mungkin sekali karena saya nggak tahu sekarang di mana orangnya dan tempat tinggalnya di mana. Saya juga nggak kenal sama pemilik pertama karena saya belinya kan lewat showroom motor-motor bekas seperti itu. Dan kalau harus balik nama itu juga selain memakan biaya yang cukup mahal, saya harus cabut berkas di kabupaten asalnya karena kan saya tinggal di kabupaten yang berbeda, saya beli motornya di kabupaten yang berbeda, terus motor saya platnya itu plat
kabupaten yang berbeda. Jadi saya harus cabut berkas yang pasti itu memakan waktu. Saya harus nggak kerja lagi, saya harus memakan biaya lagi, belum biaya balik namanya seperti itu. Jadi buat Korlantas Polri ini, tolong dievaluasi kebijakannya ya. Jangan cuma bisanya memerintahkan anak buahnya untuk nyegatin motor-motor mati pajak atau mati plat di jalan gitu kan. Kita masyarakat mau sebenarnya berpajak kalau aturannya itu mudah dan membantu kita gitu. Ini untuk Korlantas Polri ini, saya harap sistem-sistem bodoh seperti ini tolong dirubah, tolong di evaluasi ulang gitu kan, supaya juga masyarakat ini semakin tertib bayar pajak gitu. Kita ini cuma mau bayar pajak loh, tetapi tolong jangan dipersulit gitu kan. Jadi saya mohon untuk Korlantas Polri ya, tolong lebih pintar sedikit lah dengan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang rumit seperti ini. Jangan cuma bisanya polisi-polisi lalu lintas itu nilang orang yang motornya mati pajak aja tanpa mengevaluasi apa penyebab masyarakat ini kok banyak sekali yang tidak mau bayar pajak kendaraan bermotornya. Seperti itu. Salam cerdas. Semoga polisi kita semakin cerdas. Terima kasih.